Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat GPI Rahel Wiyung dan Kerijudan yang dikasihi Tuhan. Hari ini kembali kita akan belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab 2 Timotius pada pasal yang pertama di ayat yang ke-7. 2 Timotius pertama di ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, sekali lagi membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Amin. Judul perenungan firman Tuhan hari ini adalah menjadi kuat di dalam Tuhan. Sekali lagi menjadi kuat di dalam Tuhan. Dikatakan Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah, dari pihak Allah selalu memberikan kekuatan, roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah, memang kita membutuhkan kekuatan dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Ada banyak tantangan, masalah, kesulitan yang kita hadapi yang seringkali membuat kita menjadi lemah, membuat kita menjadi kehilangan harapan, bahkan membuat kita menjadi putus asa. Kita sudah merasa seolah-olah tidak mampu lagi menjalani kehidupan, tidak mampu lagi menghadapi masalah dan menyelesaikan masalah. Nah, karena itulah kita membutuhkan kekuatan dalam hidup ini. Dari pihak Tuhan, Tuhan memberikan, Tuhan mencurahkan, Tuhan melimpahkan kekuatan kepada setiap anak-anaknya. Nah, sekarang dari pihak kita sebagai anak-anak Tuhan, apakah yang harus kita lakukan supaya kita memiliki kekuatan yang Tuhan sediakan, memiliki kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita? Hal yang pertama yang harus kita lakukan supaya kita boleh memiliki kekuatan dalam Tuhan, yang pertama adalah menantikan Tuhan. Sekali lagi, menantikan Tuhan. Yesaya 40 ayat 31, Yesaya 40 ayat 31 berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Hal yang pertama yang harus dilakukan oleh setiap umat Tuhan supaya memiliki kekuatan di dalam Tuhan, maka hal yang pertama yang wajib dilakukan adalah menantikan Tuhan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan dikatakan mendapat kekuatan yang baru. Nah, betapa penting untuk kita umat Tuhan belajar menantikan Tuhan. Menantikan waktunya Tuhan, menantikan cara Tuhan bekerja di dalam kehidupan setiap kita, menantikan Tuhan. Dan tentu saat kita menanti atau menunggu dibutuhkan kesabaran. Saat kita menunggu berarti kita sedang dalam keadaan yang diam, tidak melakukan sesuatu apapun karena kita menunggu, karena kita menantikan Tuhan. Apa yang Tuhan rencanakan, apa yang Tuhan akan kerjakan, apa yang Tuhan persiapkan buat kita, bagaimana jalannya, bagaimana caranya, kapan waktunya, kita menanti, kita menunggu dengan sabar, dengan diam. Nah, Ratapan 3 ayat 26 dikatakan, Ratapan 3 ayat 26 adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Berarti saat kita menanti Tuhan, menantikan Tuhan, maka kita harus menantikan dengan diam. Kita tidak boleh terburu-buru melangkah, kita tidak boleh terburu-buru membuat keputusan, tetapi kita menunggu, kita menantikan Tuhan, menanti dengan diam. Dan Alkitab berkata adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Nah, kita akan bisa menantikan Tuhan, menanti dengan diam pertolongan Tuhan, jikalau kita mengenal Tuhan. Daniel pasal 11 di ayat yang ke-32 bagian akhir, Daniel 11 ayat 32 bagian akhir dikatakan, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat
dan akan bertindak. Umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat. Kita akan bisa menantikan Tuhan. Kita akan bisa menanti dengan diam pertolongan Tuhan ketika kita mengenal Tuhan dengan baik, mengenal Tuhan dengan benar. Tuhan adalah Allah yang Maha Kasih, Maha Tahu, Maha Kuasa, Maha Dahsyat, Maha Adil, dan Maha segala yang baik. Nah, kalau kita mengenal Tuhan dengan baik, mengenal Tuhan dengan benar, maka kita akan tetap kuat. Maka kita bisa menantikan Tuhan. Menanti dengan diam, pertolongan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Nah, ketika kita mengenal Tuhan dengan sungguh, maka disitulah membuat kita akhirnya bisa mengalami ketenangan. Yesaya 30 di ayat yang ke-15, Yesaya pasal 30 di ayat yang ke-15 dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Penekanan kalimat akhir dari Yesaya 30 ayat 15 dikatakan, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Kalau kita mengenal siapa Tuhan kita, mengenal karakter Allah kita yang luar biasa baiknya itu, maka kita akan bisa tenang, kita akan bisa percaya. Dan saat kita bisa tetap tinggal tenang dan percaya, itulah yang menjadi kekuatan kita. Itulah terletak kekuatan kita ketika kita tetap tinggal tenang dan percaya. Jadi hal yang pertama yang harus kita lakukan supaya kita boleh memiliki kekuatan di dalam Tuhan, belajar untuk menantikan Tuhan. Yang kedua, supaya kita boleh memiliki kekuatan dalam Tuhan, yang kedua yang harus kita lakukan adalah melakukan setiap firman Tuhan. Sekali lagi, melakukan setiap firman Tuhan. Injil Matius pasal 7 di ayat 24 sampai 25. Matius 7 ayat 24 sampai 25. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh. Sekali lagi, rumah itu tidak roboh, sebab didirikan di atas batu. Orang yang mendengar perkataan Tuhan, orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya, Tuhan memberikan perumpamaan diibaratkan seperti orang bijaksana yang mendirikan rumahnya dengan dasar atau fondasi batu. Ketika datang angin, hujan, banjir, rumah itu tidak roboh. Orang yang mendengar firman dan melakukan, maka dia akan punya iman, dia akan punya kekuatan rohani, bangunan rohaninya akan tetap teguh berdiri meskipun datang kesulitan, tantangan, masalah. Tetapi sebaliknya, kalau Bapak Ibu Saudara baca di ayat berikutnya, orang yang mendengar firman dan tidak melakukan, ia dikatakan oleh Tuhan sama seperti orang bodoh. Mendirikan rumahnya di atas dasar pasir. Ketika datang angin, hujan, banjir, bangunan rumahnya roboh. Rumah rohaninya roboh. Bangunan rohaninya roboh. Mengapa? Karena tidak melakukan firman. Memang penting untuk kita mendengar firman. Saya sangat setuju jikalau kita menjadi umat Tuhan, suka mendengarkan firman Tuhan. Itu bagus. Tetapi tidak boleh cukup berhenti sampai di situ saja. Setelah kita mendengar firman, maka kita harus melakukan setiap firman yang kita sudah dengar. Alkitab berkata, jika seorang mendengar firman, tetapi tidak melakukannya, ia menipu dirinya sendiri. Sungguh malang menjadi penipu, sekaligus juga menjadi orang yang ditipu. Konyol. Nah, karena itu Tuhan ingin supaya kita mendengar firman, kita lakukan firman. Hari-hari ini kita bisa mendengar firman Tuhan dari begitu banyak siaran rohani yang disampaikan melalui online, ya, kita bisa banyak mendengar firman Tuhan. Bagus, wawasan, pengetahuan kita jadi bertambah tentang firman. Tetapi Alkitab mengingatkan, Tuhan ingatkan, tidak cukup hanya mendengar firman, tetapi harus juga melakukan
firman Tuhan. Belajar melakukan firman Tuhan. Mungkin sempat gagal, mungkin sempat jatuh, bangkit, berdiri, belajar lagi berjalan untuk melakukan firman Tuhan. Karena ketika kita melakukan firman Tuhan, maka kekuatan itu akan mengalir. Kita akan punya kekuatan menghadapi kehidupan. Datang angin kesukaran, datang banjir masalah, kita akan kuat. Bangunan rohani kita tidak akan roboh. Karena kita mendengar firman dan melakukan firman. Mari kita lakukan dua hal yang menjadi bagian kita supaya kita boleh memiliki kekuatan di dalam Tuhan. Yang pertama, jangan lupa menantikan Tuhan. Yang kedua, jangan lupa mendengar dan melakukan firman Tuhan. Ayat penutup 2 Tawarik pasal 16 di ayat yang ke-9. 2 Tawarik 16 ayat 9. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya. Sekali lagi, melimpahkan kekuatannya, melimpahkan kekuatan Tuhan. Kepada siapa? Kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Kalau kita lakukan bagian kita sebagai tanda bahwa kita bersungguh hati terhadap Tuhan, kita belajar untuk menantikan Tuhan dengan sabar, dengan berdiam diri di hadapan Tuhan. Kita belajar untuk mendengar dan melakukan firman, tanda bahwa kita bersungguh hati terhadap Tuhan, maka Tuhan akan melimpahkan kekuatannya kepada kita. Sehingga tidak ada satupun masalah, kesulitan yang akan menggoyahkan, yang akan menjatuhkan, yang akan melemahkan, yang akan menghancurkan hidup kita. Tidak ada. Karena kekuatan Tuhan menopang, menyertai, memampukan, menolong, dan akan memberikan kemenangan kepada setiap kita umat-umatnya. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh menerima pesan kebenaran firman Tuhan, di mana Engkau Allah yang mengasihi kami selalu memberikan, melimpahkan kekuatan kepada setiap kami umat-umat Tuhan. Supaya kami boleh memiliki kekuatan di dalam Tuhan, maka Tuhan ingatkan kami harus lakukan apa yang menjadi bagian kami. Yang pertama, kami mau belajar untuk menantikan Tuhan. Menanti Tuhan dengan diam, dengan sabar. Karena Engkau membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya. Engkau bekerja dengan cara yang ajaib. Karena kami mau belajar untuk menantikan Tuhan. Menanti kapan waktunya Tuhan. Menanti bagaimana cara Tuhan akan bekerja menyatakan pertolongan dalam hidup kami. Dan yang kedua, kami mau belajar untuk mendengar dan melakukan firman. Bukan hanya sekedar mendengar saja, namun yang terpenting adalah melakukan setiap firman Tuhan. Itu akan membuat kami memiliki bangunan rohani yang kokoh, sehingga ketika datang kesulitan masalah dalam hidup kami tidak goyah, kami tidak jatuh, kami tidak hancur, karena kekuatan Tuhan menopang kami. Terima kasih Tuhan, meteraikanlah firman yang sudah kami terima dalam hati dan kehidupan setiap kami, sehingga kami boleh jadi umat-umat Tuhan yang kuat di dalam Tuhan. Biarlah segala berkat anugerah, damai sejahtera, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus memimpin, menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus minta kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.